Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita kembali sore ini mengkaji kitab Minhaj al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, dan kita masuk pada bagian ke-25, syarat-syarat turunnya pertolongan. Di sini pengarang mengatakan orang yang membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam dan jihad beliau, maka ia akan melihat beberapa periode berikut ini. Pertama, periode tauhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun di Mekah menyeru kaumnya untuk bertauhid dan mengesahkan Allah dalam beribadah, berdoa dan mengambil hukum, serta menyeru untuk memerangi kemusyrikan. Hal ini terus dilakukan selama masa tersebut, sehingga akidah Islam menjadi kokoh dan teguh di dalam jiwa setiap para sahabat. Dan jadilah mereka orang-orang pemberani yang tidak kenal takut kecuali kepada Allah. Karena itu para dai hendaknya memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid dan memperingatkan agar umat tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Dengan demikian ia telah meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Baik. Di sini muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau kaum muslimin ingin diberikan kekuatan, sehingga kekuatan itu yang menjadikan kemenangan, dan dalam setiap kemenangan itu turun pertolongan, maka syarat utamanya adalah tauhid. Jadi kalau kita ingin ditolong, dimenangkan, diberikan kekuatan, maka syarat pertama harus bertauhid. Dan ini dicantumkan dalam sebuah ayat dalam surah An-Nur ayat 55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannakum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum. Kemudian wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan yang mengerjakan amal saleh bahwa Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana
Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berpuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridhai, dan Dia benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam kekuatan menjadi aman sentosa. Kemudian syaratnya adalah mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukanku. Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Di sini Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan tentang bagaimana janji Allah terhadap orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh, bahwa mereka akan diberikan kemenangan, diberikan kekuatan dan kekuasaan serta pertolongan. Maka di ujung ayat Allah mengatakan syaratnya adalah ya'budunani, mereka harus menyembahku, mereka harus beribadah kepadaku, mereka harus bertauhid kepadaku. Wala yusyrikuna bi syai'an, wala yusyrikuna bi syai'an, dan mereka tidak boleh menyekutukan denganku sedikit pun. Dari surah An-Nur ini ayat 55 kita tahu bahwa syarat kemenangan dan syarat pertolongan itu harus ada dua perkara. Pertama, sembahlah Allah. Yang kedua, jangan sekutukan Allah. Itulah yang disebut dengan tauhid. Asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kaum muslimin tidak lain dan bukan karena disebabkan kita menolong agama Allah. Pertolongan itu datang karena kita menolong agama Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Muhammad ayat 7 itu, intang surullaha yang surukum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian dan Allah akan menguatkan kaki-kaki kalian. Dari sini kita tahu bahwa tidak mungkin pertolongan Allah itu turun kecuali karena kita dalam rangka menolong agama Allah. Dan menolong agama Allah yang paling mulia adalah menolong tauhid. Mendakwahkan manusia ke dalam tauhid, mengajak manusia ke dalam tauhid, menyadarkan manusia tentang pentingnya tauhid dan menjelaskan bahaya daripada lawan dari tauhid itu sendiri, yakni kesyirikan. Sekarang banyak kaum muslimin yang mereka dalam tekanan orang-orang kafir. Negara-negara Islam, mereka banyak mendapatkan tekanan dari negara-negara kafir. Bahkan kasus depan mata saja seperti bagaimana Zionis Yahudi menghancurkan Palestina dengan menggenosida mereka. Negara-negara Islam, mereka tidak bisa berdaya. Mereka hanya bisa melihat, menonton, paling tinggi hanya bisa memberikan bantuan-bantuan, sebagainya sampai, sebagainya tidak. Tapi lihat negara-negara kafir, mereka bisa mengirim senjata ke Israel gitu ya, terang-terangan. Sebegitu lemahkah kaum muslimin terhadap saudara mereka di Palestina dari negara-negara lain? Mana kekuatan kaum muslimin yang pernah ada dalam sejarah Islam? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, para ulama sudah memberikan catatan kenapa kaum muslimin itu menjadi lemah. Pertama, karena hilangnya pemimpin yang adil. Hilangnya pemimpin yang adil.
Ketika kemudian kaum muslimin tidak dipimpin dengan pemimpin yang adil, alias pemimpin yang zalim, yang berkuasa, maka itu titik lemah dari kelemahan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ketika kaum muslimin mulai cinta dunia dan takut kematian, maka di situ kelemahan kaum muslimin akan muncul. Karena mau tidak mau, ketika cinta dunia ini semakin besar dan takut kematian semakin besar, maka peluang jihad akan semakin sedikit. Karena jihad itu perlu keberanian, siap meninggalkan dunia dan tidak takut mati. Kemudian yang ketiga, lemahnya iman. Lemahnya iman ini pun yang menjadikan kemudian berdampak kepada kelemahan kaum muslimin. Kemudian yang keempat, idha'atus salawat wattiba'i syahwat. Ketika mulai meninggalkan salat dan mengikuti syahwat, ini penyebab besar juga lemahnya kaum muslimin. Kemudian yang kelima, adamul al-i'dad lil adu. Tidak adanya persiapan melawan musuh. Terlena dengan dunia sehingga lupa melakukan persiapan, baik secara ideologi ataupun secara fisik. Kemudian yang nomor 6, tafarruq wal ikhtilaf. Ketika di tengah-tengah tubuh kaum muslimin terjadi perpecahan. Perpecahan inilah yang menjadikan hilangnya kekuatan. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berpecah, berselisih yang mengakibatkan hilang kekuatan kalian. Kemudian lemahnya pemahaman kita tentang hakikat Islam dan syariat-syariatnya. Orang sudah malas mempelajari Islam, baik yang dasar seperti toharo, sholat, puasa, zakat, dan begitu seterusnya. Kemudian yang nomor 8, karena kembalinya kaum muslimin dikuasai secara, mungkin tidak secara tanah, tetapi secara yang lainnya. Ekonomi dikuasai ke orang-orang kafir, kemudian ideologi dikuasai orang kafir, budaya, dan begitu seterusnya. Dan itu akibat mengikuti sedikit demi sedikit cara-cara mereka. Dan lemahnya doa. Yang ke-9, lemahnya doa. Kaum muslimin tidak menganggap doa itu sebuah hal yang istimewa. Padahal doa itu penting karena dia senjata kaum muslimin. Kemudian yang nomor 10, hilangnya akidah di hati-hati manusia. Maksudnya pemahaman akidah yang buruk di hati-hati manusia. Mulai mereka beralih kepada akidah-akidah sesat, meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, termasuk juga jatuh kepada akhlak-akhlak yang tercela, dari dosa-dosa besar seperti zina, khamar, judi, dan yang lainnya. Dan itu dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Lah kalau perkara-perkara ini ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka perkara-perkara inilah yang menjadikan kelemahan bagi kaum muslimin. Makanya kenapa di sini mu'allif rahimahullahu ta'ala, kalau kita ingin kuat, dan kekuatan itu tidak mungkin terjadi kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka syarat utama kekuatan dan pertolongan itu hendaklah mengembalikan umat ini ke dalam tauhid. Kembalikan umat ini ke dalam tauhid. Makanya di sini pengarang mencontohkan tentang sejarah, tentang sebuah historis di zaman Nabi SAW,
di mana dalam periode Mekah Nabi SAW kan cukup lama dibandingkan periode Madinah, karena periode Madinah itu kan 10 tahun, kalau Mekah itu kan 13 tahun. Selama 13 tahun Nabi SAW tidak pernah mengajak kecuali kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, karena memang di Mekah itu belum ada syariat fikih, belum ada puasa, belum ada zakat, belum ada sholat. Sholat itu di akhir-akhir sebelum hijrah saja. Jadi kebanyakan aktivitas Nabi SAW dalam berdakwah itu adalah memupuk tauhid, menjelaskan tentang kematian, peristiwa setelah kematian, alam barzah, bagaimana kondisi manusia di padang mahsyar sampai ke surga dan neraka. Kemudian menjelaskan tentang pentingnya memahami kalimat la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, batilnya kesyirikan. Kemudian menjelaskan tentang bahayanya menyembah berhala-berhala dan begitu seterusnya. Itu periode Mekah ya. Dan berhasil. Nabi SAW walaupun pengikut beliau tidak terlalu banyak dalam periode Mekah ini, tapi Nabi SAW berhasil menyampaikan tauhid, sehingga para pengikut Nabi SAW di periode Mekah ini walaupun tidak banyak, tapi mereka militan. Mereka sangat militan sekali. Mereka sangat menguasai tauhid dan akidah yang kokoh, yang kelak justru merekalah yang akan menguasai dunia sepeninggal Rasul, seperti Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Ali, kemudian Utsman, kemudian 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Itu kan periode awal-awal bimbingan Rasul di Mekah. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang awal-awal masuk Islam kan. Dan mereka adalah orang yang pertama kali mendapatkan gemblengan tauhid. Makanya wajar Nabi sudah mempersiapkan kadernya. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, kemudian khalifah di tangan siapa? Di tangan Abu Bakar. Dan subhanallah, kemenangan demi kemenangan itu mulainya dari siapa? Dari zaman Nabi. Contoh umpamanya pembebasan Palestina. Pembebasan Palestina di zaman Umar bin Khattab itu bukan dari zaman Umar, tidak, sejak zaman Nabi. Ingat di dalam sejarah disebutkan ada namanya satu peperangan yang disebut dengan Perang Tabuk. Perang Tabuk ini musuh yang dihadapi bukan musyrik Arab. Kalau perang Badar, perang Ahzab itu kan orang-orang musyrik Arab. Kemudian di sana ada perang Khaybar, itu kan perang melawan Yahudi. Tapi perang Tabuk ini tidak ada kaitan dengan orang-orang musyrik Arab, tidak ada kaitan dengan orang-orang Yahudi Madinah. Tapi perang Tabuk ini adalah perang yang memulai keinginan Nabi SAW menguasai Palestina. Karena Tabuk itu kan sudah perbatasan Palestina. Tapi sayang, Nabi SAW di perang Tabuk ini 3 bulan menyerang Tabuk, kemudian pulang ke Madinah. Lah Nabi SAW ingin melanjutkan pembebasan Palestina ini dengan mengutus tentara yang jauh lebih besar. Siapa dia? Usama ibn Zaid. Rasul meminta Usama untuk memimpin perang. Tapi sayang, belum lagi tentara itu diberangkatkan untuk membebaskan Palestina, Rasul SAW meninggal. Tapi di zaman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar meneruskan tentara itu kan, walaupun ketika itu Abu Bakar diuji oleh Allah di mana seluruh kabilah Arab murtad kecuali hanya Hijaz, Mekah dan Madinah saja. Tapi hampir secara keseluruhan murtad. Abu Bakar tetap mengatakan, saya harus mengutus tentara Usama. Umar mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa tidak diakhirkan saja?
Kita lawan orang-orang murtad dulu dengan pasukan itu, baru kita berangkatkan. Tapi Abu Bakar mengatakan tidak. Pasukan itu sudah disiapkan Nabi. Aku tidak akan memakainya. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tetap memberangkatkan Usama ke Palestina, dan dia membuat pasukan sendiri untuk melawan orang-orang murtad. Tapi sayang, ketika kemudian pasukan Usamah ibn Zaid ini sudah mulai mengepung Palestina, Abu Bakar meninggal dunia karena cuma 2 tahun saja. Akhirnya di masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, betul-betul Umar mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian pasukannya berhasil menguasai Baitul Maqdis. Bukan hanya Baitul Maqdis, Persia runtuh. Persia runtuh. Bahkan Baitul Maqdis, ya, tempat yang kecil, jatuh ke tangan kaum muslim. Dari sini kita tahu bahwa estafet kemenangan Palestina di zaman Umar itu dari zaman Nabi mulainya. Zaman Nabi, Abu Bakar, baru di zaman Umar betul-betul terbuka gitu ya. Karena zaman itu kan Baitul Maqdis bukan di tangan Yahudi, tapi di tangan orang-orang Nasrani Romawi. Tangan Yahudi ini kan baru-baru setelah Perang Dunia Pertama. Artinya bahwa di sini bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabat itu selama 13 tahun periode Mekah itu, menghasilkan kemenangan bagi kaum muslimin sepeninggalnya. Rasul sudah mengkader orang-orang terbaiknya untuk menguasai dan membebaskan negeri-negeri kafir. Dan subhanallah, di masa Khulafaur Rasyidin sampai di masa Ali bin Abi Thalib saja sudah kemana-mana itu Islam tuh. Ya, padahal dari jarak kewafatan Rasul sampai terakhirnya Khulafaur Rasyidin itu kan 30 tahun saja. Tapi itu sudah hampir menguasai separuh dunia kan. Itulah bukti keberhasilan Nabi SAW mendidik para sahabat menjadi komandan-komandan perang dan mendidik kaum muslimin untuk menjadi orang-orang yang tangguh, yang tidak takut kecuali kepada Allah, dan tujuan mereka adalah li'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Makanya kenapa syarat turunnya pertolongan dan kemenangan itu adalah tauhid. Karena Nabi SAW menggembleng 13 tahun para sahabat yang setelah itu menguasai dunia setelahnya. Tidak lain dan bukan 13 tahun di kota Mekah itu hanya mendakwahkan kalimatul la ilaha illallah. Baru setelah itu periode Madinah. Inilah poin yang kedua, periode ukhuwah, ukhuwah persaudaraan. Ya tentu syarat-syarat kemenangan bukan hanya sekedar tauhid saja. Sampai para ulama juga mengatakan ada beberapa syarat lain yang disebutkan selain tauhid. Yang pertama, al-iman wal amalu salih. Jadi syarat kemenangan itu harus memupuk keimanan dan amal yang saleh. Dan itu disebutkan dalam surah Rum ayat 47-nya. Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'min. Adalah kewajiban bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Berarti Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Dari sini kita tahu sebab datangnya pertolongan adalah iman. Jadi tingkatkan keimanan dengan amal soleh. Kemudian yang kedua, keikhlasan. Inilah tadi yang disebut dengan tauhid. Kemudian yang ketiga, nusratun lidinillah. Memang dalam rangka menolong agama Allah. Jadi saat kita ini berjuang untuk apa? Menolong agama Allah. Bukan menolong partainya, bukan menolong kelompoknya, bukan menolong kabilahnya, tetapi menolong agamanya. Ini yang pertama. Kalau ingin mendapatkan kekuatan, maka yang pertama menolong agama. Li'la'i kalimatillah. Kemudian juga ijtima'ul kalimah, harus adanya persatuan. Tidak boleh ada perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian juga mempersiapkan kekuatan.
penting mempersiapkan kekuatan itu. Kemudian sabar dalam berjihad, kemudian menegakkan salat dan memperbanyak zikir setelah istighfar, karena ibadah-ibadah ini adalah sebab kemenangan. Salat, zikir dan istighfar. Kemudian juga at-tawakkul, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, menyandarkan hati kita hanya kepada Allah, yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang akan menolong kita. Termasuk juga harus meletakkan wala wal bara, kita meletakkan loyalitas kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman, dan berlepas diri dari musuh Allah, musuh Rasul dan musuh orang-orang yang beriman. Termasuk juga ilmu, siapkan ilmunya, disiapkan ilmu. Makanya Nabi SAW periode Mekah 13 tahun itu memupuk ilmu saja, kan belum ada perang di situ. Walaupun ada sahabat yang disiksa, Rasul sabar, tidak melakukan perlawanan, tapi Rasul tetap mentarbiyah para sahabat. Berarti ilmu itu penting juga untuk memupuk keimanan. Termasuk juga wahdatus shaf, tetap kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW demi terciptanya persatuan. Karena bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah itu lebih kuat dibandingkan bersatu di atas selain daripada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, di sini mu'alif rahimahullahu ta'ala setelah menjelaskan bahwa kekuatan kaum muslimin dan pertolongan Allah itu di dua periode. Pertama, periode Mekah menanamkan tauhid, yang kedua periode Madinah menanamkan uhuwah atau persaudaraan. Perhatikan ucapan beliau. Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah untuk membangun sebuah masyarakat muslim yang tegak berdasarkan saling cinta dan sayang. Hal yang pertama beliau lakukan adalah membangun masjid, tempat berkumpulnya kaum muslimin dalam beribadah kepada Allah. Di dalamnya mereka berkumpul 5 kali sehari untuk mengatur hidup mereka. Lalu Rasulullah SAW segera mempersaudarakan antara kaum Ansar, penduduk pribumi Madinah, dengan muhajirin, penduduk di Mekah, yang hijrah dengan meninggalkan semua harta benda mereka. Orang-orang Ansar pun lalu menawarkan harta kepada mereka, kaum muhajirin, dan membantu memenuhi apa saja yang mereka butuhkan. Rasulullah SAW mengetahui bahwa telah terjadi permusuhan antar sebagian penduduk Madinah, yaitu antara suku Aus dan Khazraj. Maka Rasul mendamaikan di antara mereka, menjadikan mereka bersaudara, yang satu dengan yang lain saling mencintai dalam ikatan iman dan tauhid, seperti ditegaskan dalam sabda beliau, seorang muslim adalah saudara muslim yang lainnya. Jadi langkah yang kedua yang dilakukan Rasul setelah memupuk tauhid ya di periode Mekah selama 13 tahun, mulailah Nabi SAW mengikat mereka dengan iman, mengikat mereka dengan persaudaraan. Dan ini penting ya. Jangankan lagi sebuah Rasulullah SAW hendak mendirikan sebuah negara, kan itu. Dalam tatanan yang kecil saja, skala kecil keluarga. Kalau kemudian antara keluarga saja, istri tidak akur dengan suami, orang tua tidak akur dengan anak, anak tidak akur dengan orang tua, itu saja sulit kemudian menciptakan ketenangan dalam rumah tangga. Macam mana kemudian dalam skala besar? Dalam skala besar kan ini skala negara kan gitu ya, skala. Karena di zaman itu Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah ini, Yathrib, Nabi SAW sudah mulai merencanakan membuat negara berbasis kota, dan berhasil gitu ya. Lah salah satunya untuk meningkatkan kekuatan supaya jangan diserang dari luar, maka Rasul merekatkan persaudaraan antara dua kabilah yang sering berperang, Khazraj dan Aus itu, menjadi dua kabilah yang bersaudara. Ketika bersatunya kaum muslimin muhajirin dan Ansar, kemudian Ansar sendiri sudah disatukan antara Aus dan Khazraj, maka ketika kaum muslimin bersatu walaupun jumlah mereka sedikit, menjadi kekuatan besar untuk melawan musuh-musuh dari luar. Karena orang-orang kafir walaupun banyak, disebutkan dalam Al-Quran itu tahsabuhum jami'an
Wa qulubuhum syatta. Kau lihat mereka banyak jumlahnya, tapi hakikatnya mereka bercerai-berai. Tapi kaum muslimin walaupun sedikit, karena mereka bersatu di atas tauhid, makanya Allah mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mengalahkan kelompok yang besar, itu karena kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid. Ingat, ayat ini bicara tentang tentara Jalut dan Talut. Tentara Talut itu hanya 314 orang yang tersisa dari sekian ribu yang kemudian gagal dalam ujian Talut. Terutama ketika tidak boleh minum dari air yang mereka lewati. Sementara pasukan Jalut ini kan luar biasa. Tapi dengan kekuatan tawakalnya Talut bisa mengalahkan tentara Jalut yang besar kan. Dan itu terulang di masa Rasul di perang Badar, di mana jumlah tentara Badar itu sama dengan tentara Talut, 314 orang, sementara tentara orang musyrik itu 1000 lebih. Dan Allah Subhanahu wa taala menangkan di Badar. Kenapa? Karena kekuatan tauhid. Kekuatan tauhid yang dimiliki para sahabat dan persatuan yang rekat mereka di atas Al-Quran dan Sunnah. Ukhuwah yang kuat yang menjadikan kemudian mereka tidak bercerai-berai, dan akhirnya mereka pun menjadi orang yang paling kuat ditakuti manusia di zaman itu. Lah, di sini mu'alif rahimahullah ingin katakan bahwa setelah tauhid, yang paling penting untuk memupuk pertolongan adalah ukhuwah Islamiyah, dengan merekatkan persaudaraan sesama Islam. Karena itu yang bisa menggetarkan musuh. Kalau negara-negara Islam ini bersatu ikhwan di dunia ini untuk melawan Israel itu sebentar saja. Kalau bersatu, ya kan? Kalau satu dunia negara Islam bersatu sebentar saja itu. Tapi lihat kenyataannya persis seperti sabda Nabi SAW, umat Islam ini seolah-olah dikepung dari semua penjuru. Sahabat bertanya, Rasul, apakah sedikit kami waktu itu? Kata sahabat, kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di lautan. Walaupun banyak tapi centang perenang, walaupun banyak tapi tidak ada kekuatan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasannya, kenapa kalian sampai seperti itu di akhir zaman. Karena ada penyakit lemah yang Allah timpakan kepada kalian, dan Allah cabut rasa takut kepada kalian dari dada-dada musuh-musuh kalian. Kemudian Rasul menyebutkan penyakit lemah itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, ketika kalian mulai cinta dunia dan takut kematian. Karena ketika cinta dunia dan takut mati ini, Allah kuasakan kehinaan kepada kita. Lihat hadis Nabi SAW yang mengatakan, idza tabayatum bil inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad. Karena orang kalau sudah lemah hatinya untuk agamanya, sementara kuat cintanya kepada dunia dan takut kematian, maka jihad tidak ada lagi dalam hatinya. Karena jihad itu kan lawan daripada keduanya. Jihad itu meninggalkan dunia dan tidak takut kematian. Sementara yang satu cinta dunia dan takut mati, macam mana mau jihad? Kata Nabi SAW, kalau transaksi jual beli kalian sudah mulai menggunakan sistem riba, kalian redo dengan peternakan, kalian redo dengan pertanian, mulailah kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan hinakan kepada kalian, dan kehinaan itu tidak mungkin dicabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Makanya di sini penting terus memupukkan tauhid, kemudian mengembalikan umat, mempersatukan mereka di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tentunya ala fahmi salafus saleh. Baru nanti yang ketiga ada yang disebut dengan periode persiapan, yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu sanggup. Dan persiapan yang paling utama adalah ilmu sebelum senjata. Ilmu dulu. Karena jihad ini ada dua. Ada jihad dengan pedang, ada jihad bil hujjati wal bayan. Ada jihad dengan pedang, itulah perang. Jihad dengan pedang ini semua orang bisa.
Mau orang jahil bisa ikut, mau orang pintar bisa ikut. Ya, semua bisa. Tapi jihad yang kedua tidak bisa dilakukan kecuali orang pintar. Namanya jihad bil hujjati wal bayan, hujjah dan keterangan. Makanya yang pertama sebelum kita siapkan jihad dengan fisik, siapkan jihad dengan ilmu dulu. Pelajari Islam supaya ketika jihad mulai berjihad dengan fisik itu sudah memiliki ilmu cara jihadnya seperti apa. Tapi kalau orang tidak punya ilmu kemudian langsung jihad dengan fisik, siapa tahu salah dia dalam berjihad. Bukannya mati syahid, mati konyol pula di situ. Makanya di sini kata beliau yang nomor 3 periode persiapan. Dalam Al-Quran Allah memerintahkan agar umat Islam bersiap siaga untuk menghadapi musuh-musuh Islam. Seperti Allah mengatakan wa'idu lahum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka orang-orang apa saja yang kamu sanggupi. Dan Rasul mentafsirkan dalam ayat ini dengan sabdanya ala innal quwwata ramyu. Ketahuilah sesungguhnya kekuatan itu adalah kepandaian melempar. Melempar, menembak, mengajarkan adalah wajib atas setiap muslim sesuai dengan kemampuan mereka. Atau di zaman sekarang seperti adanya Maryam, tank, pesawat tempur dan berbagai macam senjata lain, semua membutuhkan latihan dan belajar melempar ketika menggunakannya. Alangkah baiknya jika para siswa di sekolah-sekolah diajari untuk persiapan-persiapan yang seperti ini. Tentunya tidak lain dan bukan pertama mempertahankan agama, yang kedua mempertahankan negara. Ya. Pertama mempertahankan agama, yang kedua mempertahankan negara. Karena negara yang dijajah itu kita lihat mereka tidak bisa melawan. Cenderung kelaparan di mana-mana, kesulitan di mana-mana, tertindas, terjajah dan begitu seterusnya. Tapi negara yang berdaulat, negara yang bisa memperjuangkan agama dan negaranya, maka mereka akan diberikan kekuatan dan bisa melawan musuh-musuhnya. Ini namanya periode persiapan. Kemudian yang keempat, ketika kita kembali kepada akidah tauhid, pasti akan saling berkasih sayang dalam ikatan persaudaraan Islam, serta telah siap menghadapi musuh dengan berbagai macam senjata yang dimiliki. Maka insya Allah akan turun pertolongan kaum muslimin, pertolongan untuk kaum muslimin, sebagaimana pertolongan itu telah diturunkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ya, kita bisa ambil pelajaran lah hari ini di Palestina. Hamas itu kan bertahun-tahun tentara yang ada di Palestina, umat Islam yang ada di Palestina, ya seperti Hamas dan yang semacamnya di sana kan. Atau kita tidak menyebut satu Hamas lah, intinya satu warga Palestina. Mereka berjuang kan, memperjuangkan tanah-tanah mereka. Dan subhanallah sampai hari ini Palestina itu kan kecil, tapi mereka eksis masih ada kan. Karena kita lihat anak-anak Palestina ini sejak kecil oleh orang tua mereka sudah diarahkan ke agama kan. Bahkan anak-anak kecil sudah hafal Quran. Saya lihat itu anak-anak kecil belum balik sudah banyak yang hafal Quran. Dan mereka juga sudah ditanamkan agama-agama yang bagus. Setelah bertahun-tahun mereka mengalami tekanan, kemudian penjajahan dan begitu seterusnya, akhirnya kan tergembleng mereka hidupnya. Kita lihat kan, walaupun kehancuran genosida yang kita tidak bisa bayangkan hari ini, ada satu negara penjajahan masih berlaku di permukaan bumi kan. Tapi mereka lihat, tidak ada yang cengeng orang-orang Palestina itu kan. Mereka tetap lisan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Itu orang awam yang ngomong begitu. Ya, coba kalau itu terjadi di negeri yang mungkin tauhidnya kurang, penanaman akidah dan juga agamanya kurang, kira-kira apa yang mereka ucapkan? Tetapi subhanallah kita bisa mengambil pelajaran dari mereka kan. Ketika satu keluarga mereka meninggal dunia, mereka bisa tahan. Kalau kita sudah gila berdiri tuh, tapi mereka bisa tahan gitu ya, menahan penderitaan dan kesabaran mereka dengan
tidak mengucapkan kecuali yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kata-kata yang semakna. Baik diucapkan oleh wanita-wanitanya, laki-lakinya, orang tuanya, anak mudanya, hampir rata mereka mengucapkan kalimat seperti itu. Dan ini bentuk bagaimana ketika tauhid itu masuk ke dalam dada setiap muslim, maka sudah tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kesedihan lagi. Yang ada hanya penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kelima urutan periode sebagaimana di atas tidak berarti masing-masing periode berdiri sendiri. Dengan kata lain bahwa periode ukhuwah tidak disertai oleh periode tauhid, tetapi periode-periode tersebut saling mengisi dan berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara syarat-syarat turunnya pertolongan. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, silakan kalau yang bertanya. Tutup. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.